Masih di channel Galeri Bang Bemo. Bang Bemo. Ini gue mau kenalin kawan lama gue, teman seperjuangan. Ayo, nama lu kenalin dulu dong ke Oke. kamera. Salam kenal. Siapa Nama nama gua lu? Kiki. Nah, Dia adalah salah satu sobat gua dari anak-anak sampai setua ini. mantap. Di sini gue mau berbincang aja sih, Sudah lama tidak bertemu karena masing-masing menjalani hidupnya masing-masing lah. sibukan masing-masing. Ya. Sekarang siapa? Sibukan lu apa? Sibukan gue sih sekarang kerja Kerjanya apa tuh? biasa, kerja apa ya? Ya kuli lah kita mah. Kalau lu gimana? Serabutan. Ya serabutan, freelance aja sih. Alhamdulillah. Kalau lu gimana kerja? Ya gua alhamdulillah. Dulu kan gua sempet resign tuh. Ya gue Gawe tahu. yang di Alfa tuh. Gua tahu. Nah itulah. Gua dulu Ntar dulu nih, gue mau tahu. Lu kan resign nih. nah, Penyebabnya apa tuh? Faktor penyebabnya dah. faktor penyebab gua ya gara-gara lu juga. Enggak. Gara-gara guanya apa tuh coba? Coba gara-gara guanya apa? Ya Enggak, satu ini ya. cerita jujur aja dan Jujur. orang pada tahu lah gitu. Jadi gua salah satu ya, bukan gua doang ya, lu juga gitu kan. Kita lah. Ya. Kita lah. Salah satu waktu di masa kelam kita. Ya oke Nah. ya. Kita bekerja selama ini sebelumnya gitu kan. Dari mulai kita kanak-kanak sampai dewasa sampai setua ini, ada hasil gak dari itu? Ya kalau ngomongin masalah kelam ya nggak ada hasil. Ada hasil ya? Ya nggak gini. Maksud gua penyebab lu nih resign tuh kerjaan pertama tuh kenapa gitu. Ntar juga lu sharing, gue juga sharing. Gua resign salah satunya tergiur dulu, pengen menjadi miliarder di, ya gue pengen merubah nasib lah, merubah nasib gua. Dulu masa kelam gue pernah terjun di dunia judol. Ya, tapi kalau ngomongin apa namanya, lu bilang resign itu mah gue kan tahu. Ya Kita kan sama-sama main. ya lah sama-sama main. Gue tahu lu resign, kita mau apa ya namanya, mau kerja lah, kerja tempat lain. Cuman maksud gue berarti salah satunya lu keluar kerja itu karena Ngopi dulu. oh ya boleh. Ya gue resign, gawe di Alfa. Karena lu kalah judi kan? Ya dulu. Ini edukasi aja kawan. Oke, Dikasih ya. edukasi aja nih. Cerita masalah kelam aja. Jadi ceritanya gue dari dulu nih main judi dari kecil. Banyak kawan-kawan gue juga. Dulunya. Awal gue main PS, top score namanya. Main top score, berlanjut ke apa namanya, Texas Hold'em Poker tuh. Dan judol, ujungnya judol. Ujung-ujungnya judol. Tapi yang maksudnya dari banyak temen gua yang main judi dulu TS ya, top score itu cuman gua berdua doang yang berkelanjutan sampai hancur. Hancur. Ini edukasi aja. Semua ada masa kelam dan itu jadi pelajaran hidup mau sebenarnya kan. Dan sampai saat ini bangkit lagi dari nol. Ya emang harus mulai dari nol sih, benar. Ya gua berdua ini dulu sih apa ya, main judi bareng, susah seneng bareng, puyeng bareng, Ya, gitu. ada masanya. Bahkan Tapi sekarang ya Lama kelamaan kan kita juga umur lah ya. umur lah. Terus kita mau berubah Lebih menjadi yang lebih baik lah gitu. Nah kita balik ke pertanyaan lagi dah. Maksud gua, lu resign kerja itu oke, faktor judi satu. Terus yang kedua karena dikejar-kejar utang juga apa bukan? Iya.
utang sih, lebih ke pinjol ya dulunya, pinjol. Itu pengalaman kelam dulu gua. Dan setelah itu gua berpikir ya kan, gua ingin melunaskan utang pinjol itu, gua ingin keluar negeri bareng elu ya kan. Dulu sempat mau bikin paspor segala macem ya kan, Benar. cuman ngambang di situ aja ya kan. Ya gua di posisi gua masih gawe di Alfa kan, gua masih gawe tuh, mau resign. Setelah resign gak taunya jadi. Tapi emang bener sih, di masa itu benar-benar kehilangan arah. Ya karena balik lagi kehilangan arah, balik ke jati diri masing-masing. Ya. Apakah bisa berubah atau tidak kan, Ya itu sebenarnya harus ngambil keputusan untuk berubah sih. ya itu balik lagi ke SDM-nya. Nggak bisa terus-terusan begitu. Nggak bisa terus-terusan begitu sebenarnya. Nah sekarang lu gawe di mana? Ya gua freelance. Jalan. Ya kayak ada ini aja, ada job aja gitu. Oh job. Berbalik lah lu, tanya balik lah. Kalau apa? Kalau lu kerjanya apa nih sekarang nih? Gua dulu punya teman pesantren, ceritanya nih, ya kan? Teman pesantren gua nih. Ketika gua resign, gua 3 bulan nganggur tuh. Ya kan? 3 bulan nganggur. Gak punya duit dong, bujangan ya kan, masa minta ke orang tua kan malu kita, ya kan? Di situ udah banda udah habis, semua udah habis ya kan? Ya. Ya udah kayak gembel lah pokoknya. Ya kan? Ya. Nah, gua cari lah ya kan, manfaat ini dari handphone lah. Kita rusak dengan handphone, ya kan? Tapi kita bisa bener lagi dengan handphone. Ya, iya. Iya, Bisa. Iya kan apa beda-beda orang ya. ya itu tadi, baik lagi ke Sampai kesimpulannya beda-beda ya. balik lagi. Intinya kan bisa mau berubah dengan segalanya gak dari sebelumnya. Tuh, balik lagi kan, rusak di handphone, kembali baiknya lagi lewat handphone. Ya Ya kan? bisa. Dan balik lagi ke teman, ya kan? Nah, gua kan kelam nih, lu kan kelam juga, Iya. ya kan? Masalah itu kan kelam. Nah, gua ada tetap kawan dulu seperjuangan gua dulu pernah belajar, gitu kan? Pernah belajar, sharing, nggak taunya teman gua itu pas gua denger gua nganggur kan, gua minta pekerjaan sama dia, dan dia sebagai pengusaha di Al Haramain tuh dulu tuh masih Sampai sekarang lu masih kerja tapi. kerja, cuman gua bukan di bidang dia karena dia bisnismen kan, Ya. dia merekomendkan ke kawannya dia. Oh. Gua ditawarkan ya kan. Nah salah satu ini juga nih mau kita kan bekerja ya, konsep bekerja, niat kita bekerja apa, untuk apa, dan habiskannya untuk buat apa, Iya. gitu kan ada tuh ya. Gua kalau nggak salah dengar, ulama lah mengatakan kan, untuk apa kau dapat, untuk apa kau peroleh, dan kemana kau dapat dan kemana kau habiskan, Ya. kan kayak begitu kan. Makanya balik lagi ke hati, innamal amalu binniat, ya kan? Niat dulu nih, penuhin buat kerja nih kita nih ya kan. Kalau niat kita kerjanya baik ya kan, nah dari situlah kita berjuang nih kan, dari nol, nggak punya apa-apa. Ya sama. Iya kan? Karena memang merubah merubah konsep hidup sih sebenarnya. Iya. Dari hancur kelam. Terus gue datang lah, dia itu orang Afrika dia orang Afrika, dia tinggal di Pik 2, sekarang dia udah married sama orang Indonesia, balik lagi dia ke Afrika. Nah setelah gua temuin dulu kan di Afrika kan, temen gua kan Popana namanya, Popana. Nah, Hamzah Popana, ada lowongan nggak? Ya udah, emang ente sekarang udah gak kerja? Enggak Hamzah. Terus sekarang kerja apa, kesibukannya apa? Ya udah di rumah aja, bisa orang tua, ya kan? Gitu. Tapi alhamdulillah ada jalan ya. Kayaknya sih ada jalan semua, balik lagi Tapi sekarang lu masih Udah. kerja di tempat yang sama. Terus udahlah, gua terjun dong ya kan. Nah gua mau jalan ke sono aja mau, ya kan? Gua mau jalan kemana namanya? Ini cerita hidup lu ya. Iya, Ya, oke. gua mau jalan ke temen gua itu aja, ya kan? Butuh perjuangan, gua nggak pegang duit sama sekali loh. Terus sumpah, nggak Gimana punya lu duit sama bisa lu sekali. nyampe ke sono? Nah itu tadi, ya kan? Nah, gue punya teman sahabat kecil juga.
tetangga gua dulu ada namanya si Tulan lah pokoknya ada Ya. ya kan. Salah satu dia untuk menolong gua juga untuk gua berangkat ke sana ya kan. Daerah mana? Jadi, temen gua nanya kan daerah mana emang? Oh di itu Pondok Kacang. Oh jauh Pondok juga ya. Lumayan. Akhirnya maksud gue gini, lu bisa nyampe sono itu gimana? Itu tadi gua ngumpul niat dulu. Ini dulu udah jalan setahun nih. Oh lu udah tahu. Setahun ya. Gua ngumpulin niat dulu. Gua mau ke sono. Gua nggak punya duit. Gua cobalah ya kan. Minta tolong bantuan sama temen gua, tetangga gua, ya kan, sahabat gua. Kan, ada. Terus bilang, "Bos, gua mau kerja. Kerja apaan lu, Le? Lu aja dari dulu kerja nggak pernah beres. Pernah gak lu megang duit kalau tadi?" Itu siapa Jadi yang enggak. ngomong gitu? Temen gua sendiri, Temen lu, tetangga gua. tetangga lu. Heeh. Tapi dikasih pinjam sama dia akhirnya. Nggak dikasih pinjam, dikasih untuk ongkos itu dikasih kok. Oh buat lu Buat nyampe pinjam. sono. Enggak, iya. Bener-bener untuk ongkos apa kayak buat makan, buat rokok itu enggak? Ya buat ongkos doang dikasih duit 50.000. Buat bener-bener ongkos. Jalan gua sampai Perum. Dari rumah ke Perum itu dari Regensi ke itu kan palingan 20.000 ya. Iya. 20.000, sisa 30.000. Terus lu buat makan rokok di sana gimana? Ya udah gua nebeng sama temen gua, yang penting dia tuh temen gua tuh bilang, "Nyampe aja dulu, ntar ketemu temen gua yang kan di interview." Ya udah, dengan niat gua bismillah ya kan. Itu bulan Desember lalu 2024. Berarti setahun. Udah setahun gua, tahun lebih. Tapi alhamdulillah kan. Udah jalan tuh. Pas gua ke sono interview, emang kamu bisanya apa? Iya dong, mau kerja bisanya apa ya kan? Ya saya mah tahu rute jalan doang pak. Maksudnya ya saya dulu pernah jadi driver online, ojol lah ya kan, ojek online. Oh gitu, ya udah. Ini saya di perusahaan ada apa namanya? Usaha dia tuh harddisk, modern harddisk, LCD kayak gitu-gitu mau ya kan, Elektronik. elektronik ya kan. Ya. Cuman ya bagaimana pak? Ya kamu cukup untuk mengantarkan ya kan, nanti sesuai dengan itu, tapi tidak ada namanya transaksi tunai Oh. ya kan. Oh gitu ya pak, oke lah ya kan, cobalah. Ya udah besok kamu nebeng dulu ya sama pengiriman yang Oh, satu tuh. biar lu belajar dulu kali ya. Belajar dulu, ya. Ah, ya. Kalau udah pas saya tinggal di mana? Kan gua udah jalan ke sono. Ah. Dari sini dari rumah ke Perum. Dari Perum kan dijemput tuh ya kan sama karyawan sono kan. Gua jalan naik mobil ke Pondok Kacang. Terus gua jalan tuh ngomong, "Ya udah, besok ikut gua." Ya udah dong, ikut kan gua. Ya. Pas ikut, loh, nih gawe cuma nganterin doang. Iya, apa namanya? Di sendiri sih. Sendiri. Ya. Tapi, Tapi gua mau, kita kan udah lama gak ketemu nih. Lu masih inget gak sih nih jalanan ini? Masa-masa kecil kita dulu main bola. ya Kita ngumpul bareng anak-anak di sini. kalau sekarang mah udah Ya udah Susah, masing-masing kayak sih gitu. ya. Ya sebagian Apalagi udah ada yang nikah, udah punya anak, Ya. sebagian gitu sih. Jadi kita kan kalau mau ngumpul tuh susah. susah. Bilang OTW tuh kan OTW. Kayak ini aja gua ketemu sama lu aja. Baru ini gua, Ya kan, lu gua kan nggak pernah balik. kelihatan. Ya kan gue gawe. Oh, lu tinggal sana berarti ya? Iya Jakarta gua. Oh, libur doang pulang. Pulang kemarin. Ini aja gua ketemu lu aja baru ini lagi. Ya kita kecil di sini ya. Dari ini. Ya. Tapi sekarang apa namanya? Anak-anak gimana? Lu kan yang sering di sini nih. Maksudnya Anak-anak ada. Emang kalau untuk ngongkrong kayak dulu, waktu kita dulu ya, itu sih udah mungkin ada yang sibuk kerja, sibuk udah ada yang punya anak, ya kan. Jadi kayak kalau mau ngumpul juga paling sebulan sekali, dan itu juga nggak semua lah. sekarang ya. Iya, lu doang yang gue nggak pernah ketemu. Iya, baru ini gue ketemu, gila. Lu gimana sekarang? Kamu kan ya? Gemukan sih, maksudnya ya alhamdulillah lah, ada perubahan gitu. Perjuangan, perubahan itu perjuangan, Bener. ya kan? Karena dulu itu
ya gue tau lu ya, maksudnya kayak kita main judi bareng, main bareng dari kecil gitu, kayak ngerasa susah juga bareng, seneng bareng gitu. Makanya gue jarang ketemu lu gitu. Ya kita rusak bareng, kita perubahannya juga seharusnya bisa bareng. Ya sih, benar. Nah, Tapi sekarang tujuan lu apa ya untuk saat ini, ke depan gitu tujuan? tujuan gua ya untuk satu menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan gua punya apa namanya, punya masa depan gua itu satu, gua banggain orang tua gua, kakak gua, ya kan. Ya tujuan anak masih sih. bujangan. Ya tapi itu ya tujuan anak sih. Sama merit, orang tua gua terpenuhi, ya kan. Barulah gua menyempurnakan agama gua. Iya. Merit. Tujuan semua anak sih Doain aja, emang buat doain. ya pasti dong buat kawan orang tua ya harus dibanggain dulu lah. Nih penonton, ini edukasi aja ya. Ini cerita lucu sih, ada ya lu sempet mau bunuh diri kan? Ya, Gara-gara main. Wah, lucu sih ini bener. ya stuck Jadi- lah, karena stuck lah. Kotak yang Ini pelajaran aja ya, maksudnya pelajaran aja. Ayo gimana cerita? Gua kalau denger masa itu juga ketawa sih gua, lu ya, mau bunuh diri datang ke rumah gua gitu. Iya, maksud gua gini loh, gua mau nanya, lu sampai mau ngelakuin bunuh diri itu yang ada di pikiran lu saat itu apa sih? ya mentok lah, gua nggak bisa apa-apa, ya kan. Gua nggak ada pertolongan apa-apa, mau ngomong sama orang tua juga pasti orang tua, gua udah banyak minta dari orang tua. Iya, Anak benar. satu-satunya nyusahin mulu, ya kan. Iya. Makin belangsak gua. Tapi menurut lu itu udah jalan terakhir lu gitu? Iya, sempet gua udah nyerah lah, ya kan. Hidup mau ngapain lagi, ya kan. Hidup utang segala macam, ya kan. Tapi itu bukan solusi. Iya. Dan gua pikir-pikir lagi, oh ini cuman Gue masih ingat gue yang nemenin lu gitu. ya gitulah pokoknya. Kalau cerita masa-masa kelam, masa-masa dulu tuh lucu sih, ada lucunya, tapi ada nyeseknya juga. Ya kita ambil pelajaran hidupnya aja kali ya. Pelajaran lah, semua ada hikmahnya, Mo. Ada hikmahnya, Mo. Iya. Ya kan? Masa mau terjun di lubang yang sama. Tapi gue seneng ngeliat lu sekarang maksudnya udah berubah lah dari yang dulu tuh. Seneng gue ngeliat kawan gue udah berubah gitu. Ya itulah, alhamdulillah. Ini buat pelajaran aja ya. Nih sama perjalanan, kita punya perjalanan yang kelam. Tapi kan kita harus keluar dari masalah itulah, nggak bisa kita netep ya di situ tuh nggak bisa. Maksudnya, semua emang kita tuh dari dulu tuh kecil tuh kita main judi, tapi ya kita berdua aja yang berkelanjutan. Tapi ya, alhamdulillah sekarang mah udah keluar lah dari zona itu. Ya keluar itu karena melarat dulu, miskin dulu, Benar. habis dulu bandar kita. Benar, baru, ya kan? benar. Kalau nggak kayak gitu, semua pengalaman sama dah semua. Oh, bahkan dunia kali ya. Dari mereka orang punya mobil apa semuanya sampai habis nggak punya Iya apa-apa. sih, gua banyak ngeliat Lu orang. ada scroll TikTok tuh, ya kan, ada tuh di FYP gitu kan. Iya, gua banyak sih ngeliat kayak gitu. Emang nyata seperti itu. Dan untuk merakit perahunya itu yang susah. Untuk Tapi ini dia nih banyak cerita lucu dari dulu, serius. Waktu zaman main top score, disuruh beli sayur sama emaknya. Duitnya dipakai buat main top score habis. Coba ceritain maksudnya. Aduh, itu lucu banget. Apa namanya? ya namanya lu ngajakin main. Iya, tapi kan kenapa lu maksain untuk itu kan buat sayur emak lu gitu. Ya, Tapi awalnya- akhirnya gimana sih, gue lupa. Ya akhirnya gue pinjam duit temen gue, ya kan, ntar gue gantiin itu duit dari uang saku jajan gue. Goblok, emang bener goblok. Tapi aman, Aman lah. Gua sayur kebeli. ya kembali yang menang, yang teman gue menang tuh satu kan. Lu kalah ya waktu itu ya. Kalah gua, kalah. Tapi gua bakal undang teman gua. Ada Mentes juga. Di celengan emaknya habis. Nanti gua bakal undang dia. Ini gua kalau denger cerita dulu tuh dia banyak cerita lucunya. Lu tuh banyak cerita lucunya.
Serius? Nah, bukan di situ doang mau tegur gua dalam secara fisik, ya kan? Bukan secara jiwa doang. Oh iya. Lu pernah ngerasain sakit ya? Ya, Coba 7 ceritain. bulan. 7 bulan itu gua sakit. Gua dulu pernah dirawat di Tito. Ya gue tahu. Waktu pas aksi 212 tahu gak lu? Oh iya, gue tahu yang rame-rame itu ya. Iya. Di Monas itu. Iya. Nah, itulah gua ditegur lah ya kan. Ya pada intinya apa namanya, Tuhan itu masih sayang sama gua. Ya kan? Tapi Salah satu teguran gua. kan lu, gue potong dulu. Nah. Lu habis kejadian itu, lu belum berubah. Ya, belum berubah. Kan? Karena tadi mau kumpul lagi sama orang-orang yang kayak gitu lagi. Tapi Kan? lu gak bisa nyalain orang juga. Ya, memang sih balik lagi. Iya, ke diri lu sendiri lah ya. Ya. Ya modelan aja kayak teman-teman kita gitu. Dia bergaul sama kita, tapi dia nggak masuk ke ranah kita juga gitu. Ya kan? Ya nggak masuk karena memang pola pikir dia beda sama kita. Pola pikir dia lebih maju. Nah, kita ya kan Iya benar. hawa nafsu doang. Tapi jujur ya, pas kejadian itu, gua berdua ini hilang dari peradaban ini loh. Bener. Gua nggak pernah nongkrong sama teman-teman gua. Karena gua fokus buat main aja kita ya. Ya. Tapi lu Apa? lu kedepannya apa nih? Lu kan sekarang udah nih ya kan. Nih gua stop sekarang. Ya kan? Ya gua juga udah stop dong. Ya. Terus apa lu kedepannya? Ya gua Juga. ya ke depan gua sih tujuan anak ya buat orang tua sih sebenarnya. Ya gua juga sama kayak lu, konsepnya kayak orang tua. Terus gua juga bakal mau merit gitu lah pasti ya. Kita sama jangan kan ya. Bener. Banyak cerita lucu teman-teman gue tuh banyak. Tapi gue kalau inget ini ya, jalan ini tuh kangen gue, masa-masa dulu tuh kangen gue. Iya serius kangen gue. Karena dulu itu setiap hari dari pagi sampai malam itu kita selalu Tanpa ngumpul. handphone kita bisa ngumpul. Iya. Jam sekian ya kan. Tanpa harus kontek-kontekan. Sholat maghrib kita ya kan. Sholat maghrib. Kan kita sholat maghrib kan kalau anak-anak kan sholat maghrib di rumah apa namanya ke masjid kan. Iya waktu dulu ya, Ketemu di zaman masjid. kecil ya. Pas pulang, woi, besok jam 8 yuk MPS. Ya kan. Iya. Ngumpul bener jam 8. Cuman anak sekarang Tapi bilang, gua ada tongkrongan, kita ada tongkrongan namanya Lantai Merah. Iya itu dari gua kecil. Itu kan tempat kita main PS juga di situ, iya, Lantai Merah. lantai merah. Cuma lantai merah itu udah bobok habis udah. Lu gali tuh duit semua. Banyak lah cerita-cerita lucu dia ini. Tapi emang zaman dulu tuh zaman kecil ya, tanpa handphone. Ya, Tapi emang setiap kita ketemu itu, apapun yang kita mainin masih harus ada uangnya. ya, Heran gua. ada uang. Tapi gue herannya zaman itu kan kita sekolah dikasih duit berapa sih? Tapi Lumayan ada aja duitnya gitu buat main ya. Kita rela-relain gak makan, gak jajan gitu lah. Buat main begituan. Tapi itu sih maksud gua ada cerita kita. Dan cerita itu bisa, dari cerita itu ya kita bisa gak mengambil hikmahnya itu. Iya. Dulu namanya itu Gores. Rese. Gope rese, kalau main gope-gope tuh rese pada berantem. Pada berantem. Gope rese namanya. Ya zaman itu kan gope tuh berharga lah. Ya uang jajan kita SD SMP itu paling goceng 3.000, 2.000. Tapi lu pas habis lulus sekolah itu gua taunya lu pesantren. Ya kan? Tapi kenapa? Lu kan pesantren nih. Nah, Lu balik ke sini malah nambah hancur hidup lu. karena nggak punya arah lah. Maksudnya yang nggak punya arah tuh gua salah satu gua dulu pesantren korban, ya kan? Korban bahasanya itu bullying. Tapi itu kan karena ada kesalahan lu juga kan Iya. kayak gitu. Nah, gue pengen sekolah lagi nggak dibolehin. Akhirnya gue hilang arah, kan? Gue mencoba lah bekerja yang di pasar, Ya gue tahu yang lu ini ayam, potong-potong ayam. sampai gue sakit gitu tuh, Iya. sakit.
Ya intinya buat semua orang orang anak gitu, seorang laki atau seorang laki atau perempuan gitu kan masuk di ranah yang baik, belum tentu juga dia keluarnya baik. Ya benar. Tapi kan pandangan orang ya. Ya pandangan orang. Pandangan orang lu udah pesantren ya lu baik lah gitu. Belum tentu. Tapi apa namanya, setiap yang ditanam itu pasti akan pulang. Pasti ya, guru gua tuh ngomong ya kan, Ntar lu, sebandel apapun, ntar. Ngomong-ngomong udah jangan ketemu, kata-kata lu ngeri juga ya. sebandel apapun ya itu tadi, sebandel apapun seorang laki ya kan, dia sudah punya titik tujuan pulang, pasti akan pulang. Benar. Pulang itu berarti kembali kan. Nah, dan gue itu punya basic itu ya kan, akhirnya gue mentadaburi lagi lah, bermuhasabah, bukan mentadabur ya, bermuhasabah diri lagi lah ya kan, apakah gue mau kayak begini aja gitu kan. Gue punya itu ilmu, Tapi emang bener ya, dikala itu gue juga ngerasain lah, maksudnya kayak buntu, nggak ada arah, mau ngapa-ngapain nggak bisa. Tapi ya kalau kita mau keluar ke jalan yang benar pasti ada jalan sih. Ya itu tadi, ad-dinuka al-khaliluka, temanmu adalah agamamu. Iya. Berarti itu sebuah apa namanya, kosakata atau hadis, kalau nggak salah itu hadis kan, Iya. yang bilang temanmu adalah agamamu. Ya itu tadi, kita bergaul dengan apapun wangi, kita bergaul dengan teman sampah Iya. pasti bau. Kita ngopi dulu. Gua ngeteh nih. Oh iya. Oke, brother. Perbincangan kita hari ini cukup sampai di sini. Thank you banget. Ya. Sampai ketemu di lain waktu. Sehat selalu, sukses selalu. Amin. Lu juga sama. Oke. Kan? Nih pesan buat kalian semua ya. Tinggalin masa-masa kelam. Kita fokus ke tujuan kita. Bahagian orang tua kita, perbaiki diri kita. Oke, thank you buat semuanya. Salam dari gue, Bang Bemo.